Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibila Nur Amalia, NIM 09 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan membuat video praktek tentang konseling kontrasepsi menggunakan alat atau obat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Iya, ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Ibu, ada. Saya mau konseling tentang kontrasepsi yang menggunakan alat Ibu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bidan Bella. Dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Sinta Ibu. Oh iya, Ibu di sini mohon maaf saya ingin bertanya terlebih dahulu ya Ibu, apakah Ibu sebelumnya sudah menggunakan alat kontrasepsi? Belum Ibu. Oh, baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi dengan menggunakan alat atau obat ya Ibu. Iya. Di sini metode kontrasepsi itu ada dua, ada yang menggunakan alat dan ada juga yang menggunakan obat ya Ibu. Yang pertama itu dengan menggunakan alat yang seperti kondom. Ya, apakah Ibu sudah tahu bentuk dari kondom itu bagaimana? Iya Ibu, sudah Ibu. Ya, ini Bu, ini ada contohnya. Nah, Ibu bisa lihat. Nah, ya Ibu. Ini kondom ini terbuat dari karet yang akan dipasangkan oleh penisnya suami Ibu. Kemudian tata caranya itu dengan untuk menghalangi terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur. Jadi ketika Ibu ingin berhubungan seksual, untuk tidak merencanakan anak terlebih dahulu, Ibu bisa menggunakan ini. Kondom ini dipasangkan ke penis suami Ibu ya. Kemudian mencegah penularan mikroorganisme. Jadi ini bisa itu kondom ini juga bisa untuk mencegah mikroorganisme, penularan mikroorganisme ya Ibu. Kemudian efektivitasnya itu 2-12/100 perempuan per tahunnya. Kemudian keuntungan sendiri dari kondom ini efektif bila digunakan dengan benar. Jadi ibu atau suami ibu harus benar-benar tahu cara bagaimana memasang kondom ini ke penis suami ibu ya. Kemudian tidak mengganggu kesehatan pengguna. Jadi tidak ada rasa kesehatan atau apapun tidak mengganggu. Kemudian ini juga bisa dibeli dimanapun dan kapanpun. Ibu tidak perlu ke bidan atau ke tenaga kesehatan yang lain, bisa beli sendiri ya Ibu, dan harganya juga murah. Kemudian kerugiannya ini akan mengganggu hubungan seksual Ibu. Nanti kalau suami Ibu tidak terbiasa menggunakan kondom, akan risih dengan penggunaan kondom. Kemudian harus selalu tersedia setiap kali mau berhubungan. Jadi Ibu harus banyak-banyak membeli kondom kalau ingin berhubungan seksual ya Ibu. Kemudian cara penggunaannya itu sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Jadi Ibu dan suami Ibu harus benar-benar bisa cara memasangnya dengan benar dan tepat ya Ibu. Kemudian yang kedua itu ada diafragma cup. Ini Bu gambarnya. Nah, seperti kayak tutup botol itu, ini tuh dilapisi gel juga. Kemudian dipasangnya itu di serviksnya Ibu. Nah, saya akan jelaskan ya Ibu diafragma cup itu seperti apa. Berbentuknya itu bulat, berbentuk bulat dan cembung. Ibu bisa lihat ini cembung. Kemudian ini terbuat dari karet juga. Ini disensersikan ke dalam vagina Ibu atau dimasukkan ke dalam vagina Ibu ketika sebelum berhubungan seksual dan akan menutupi serviks Ibu. Jadi ini memasangnya itu melalui vagina Ibu, kemudian dimasukkan ke serviks Ibu. Kemudian ini tata caranya atau cara kerjanya itu bisa menekan sperma agar tidak mendapatkan akses untuk mencapai ke saluran alat reproduksi atau ke rahim Ibu. Jadi ini dipasang ke serviks ini akan menekan sperma yang masuk dan tidak akan ke rahim Ibu. Jadi ditekan oleh
ini, diafragma cup ini. Kemudian keuntungan dari diafragma cup ini tidak mengganggu produksi ASI. Apabila ibu sedang menyusui, tidak apa-apa menggunakan diafragma cup karena tidak mengganggu reproduksi ASI. Kemudian tidak mengganggu kesehatan pengguna. Kemudian tidak mengganggu hubungan seksual karena ini terpasang sampai 6 jam sebelumnya. Jadi ini dipasangnya itu sebelum melakukan hubungan seksual, jadinya tidak mengganggu waktu ibu berhubungan seksual. Kemudian kerugiannya itu, yang pertama, pemasangannya itu harus benar-benar membutuhkan keterampilan atau keahlian. Jadi ibu tidak bisa untuk memasangkan sendiri karena tidak tahu tata caranya. Jadi ibu kalau ingin menggunakan ini, ibu harus datang atau konsultasi ke tenaga medis atau ke bidan terdekat gitu buat untuk memasangkan ini. Jadi tidak sembarang orang bisa memasangkan diafragma cup ini. Kemudian untuk pemakaiannya ini perlu instruksi oleh tenaga yang terlatih kayak tenaga medis atau bidan gitu. Kemudian ini menyebabkan ISK, infeksi saluran kemih juga. Kemudian ini yang ketiga ini ada spermisida. Spermisida ini alatnya ibu. Ibu bisa lihat ini alatnya. Ini nanti akan disemprotkan ke vaginanya ibu. Nah, ini spermisida ini mengandung nonosinol itu 9, nonosinolnya itu 9 yang dapat membunuh sperma atau menghentikan pergerakannya. Jadi ini bisa disemprotkan ke vagina ibu untuk bisa menghentikan pergerakan sperma. Kemudian ini juga tersedia dalam bentuk krim atau gel gitu, bisa ibu beli dan bisa dioleskan sendiri ya ibu. Kemudian bisa digunakan sendiri. Tetapi lebih efektif jika digunakan dengan alat kontrasepsi lain seperti kondom. Jadi ketika ibu menggunakan gel ini, spermisida ini, ibu juga menggunakan kondom agar lebih efektif, lebih akurat gitu ibu. Kemudian supaya efektif harus disemprotkan jauh di dalam vagina atau mendekati serviks. Kemudian menggunakan aplikator. Efektif setelah 15 menit diaplikasikan. Ketika sudah 15 menit diaplikasikan di vagina ibu dan kemudian ini tuh bertahan selama 1 jam setelah dimasukkan ke dalam vagina. Jadi ibu harus ketika diaplikasikan di vagina ini selama 15 menit, kemudian ini tahan lamanya selama 1 jam ya ibu. Kemudian wanita dianjurkan untuk tidak membersihkan vagina ketika dia itu dengan sabun selama 6 jam ketika menggunakan ini ya ibu, alat kontrasepsi spermisida ini. Kemudian yang kedua itu ada kontrasepsi hormonal. Nah, kontrasepsi hormonal ini mengandung hormon progesteron dan estrogen. Ada juga yang mengandung progesteron saja ya ibu. Nah, ini macam-macam dari kontrasepsi hormonal ini, ada pil, ada suntik, ada implan, dan IUD atau spiral. Yang pertama saya akan jelaskan tentang pil ya ibu. Pil ini ada yang pil kombinasi juga dan juga ada yang tidak kombinasi. Pil ini berbentuk pil atau tablet. Ini ya ibu bentuknya, ibu bisa lihat. Ini ibu. Kemudian ini gabungan dari hormon estrogen dan progesteron. Jadi pilnya ini ada kaitannya dengan hormon estrogen dan progesteron campuran. Dan ada juga pil KB yang hormonnya itu progesteron saja untuk ibu menyusui. Kemudian keuntungan dari pil KB ini mudah dapat digunakan jangka panjang. Kesuburan ini bisa kembali jika ibu tidak menggunakan pil KB.
Jadi kalau kita biasanya dengar ya di desa-desa, jangan pakai pil KB gitu, bisa mengganggu siklus haidnya gitu. Tidak ibu, karena ketika ibu ingin siklus haidnya teratur lagi, ibu bisa tidak menggunakan pil KB tersebut atau melepasnya lagi. Kemudian kerugian dari pil KB ini butuh kedisiplinan atau teratur dalam minumnya. Kemudian tidak bisa mengurangi ASI pada pil yang kombinasi. Jadi kalau ibu lagi menyusui, tidak dianjurkan untuk meminum pil kombinasi. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis pil KB kombinasi. Pil KB kombinasi ini ada 4 jenisnya. Yang pertama, pil KB monofasik, yaitu mengandung kadar hormon estrogen dan progesteron yang konstan. Kemudian yang pil KB bifasik ini pil KB yang mengandung kadar hormon estrogen dan progesteron. Namun perubahannya itu, perubahan isinya itu pada hormon setengah siklus pil yang sudah aktif ya ibu. Kemudian pil KB trifasik itu pil KB yang mengandung kadar hormon estrogen dan progesteron yang mengalami peningkatan di dalam pil KB yang dikonsumsi pada sepertiga periode kedua dan sepertiga periode ketiga penggunaan pil KB. Kemudian yang keempat itu pil KB tetrafasik. Ini tuh pil KB yang mengandung kadar hormon estrogen dan progesteron dengan 4 fase perubahan isi hormon pada pil aktifnya. Kemudian pil KB ini yang hanya mengandung hormon progesteron ini seperti ini itu hanya mengandung hormon progesteron, digunakan untuk ibu yang menyusui saja. Kemudian efektif juga untuk ibu menyusui ya ibu. Kemudian ada suntik KB 3 bulan. Suntik KB 3 bulan itu seperti ini ibu alatnya. Ibu bisa lihat seperti ini ya ibu. Nah, suntik KB 3 bulan ini bisa mencegah ovulasi dari ovarium dan mengentalkan lendir mulut rahim. Jadi, ketika ibu menggunakan ini suntik KB 3 bulan, bisa dicegah saat masa subur atau ovulasi dari ovariumnya itu dengan cara mengentalkan lendir dinding rahim, mulut rahim ibu. Kemudian sehingga spermanya suami ibu tidak akan masuk ke dalam uterus. Nah, keuntungannya itu bisa jangka panjang, resiko rendah terhadap kesehatan dan aman juga ya ibu. Kemudian kerugiannya itu terjadi perubahan pola haid. Jadi setiap pil KB semua, meskipun itu yang hormonal atau yang non hormonal, itu bisa mengganggu siklus haidnya ibu. Kemudian juga ada peningkatan berat badan dan juga penurunan libido atau penurunan seksual. Kemudian ini juga berisi depot ini yaitu progesteron yang diberikan. Kemudian setiap 3 bulan sekali ibu harus datang lagi untuk kontrol suntik lagi. Kemudian jaraknya itu 12 minggu atau 5 hari ya ibu. Kemudian efektivitasnya itu 0,3 per 100 perempuan per tahunnya. Kemudian ada juga suntik KB 1 bulan. Suntik KB 1 bulan ini setiap mili suspensinya itu dalam air yang mengandung kombinasi 50 mg depo metroksi progesteron. Ini tuh hanya hormon progesteron saja dan bukan hanya progesteron, dan ada juga estrogennya juga. Maaf ya ibu, saya salah sebut. Kemudian diberikannya itu secara IM atau disuntikannya itu secara IM di bokongnya ibu, di pantatnya ibu. Kemudian efektivitasnya itu 0,1 sampai 0,4 kehamilan per 100 perempuan selama. Kemudian alat kontrasepsi yang selanjutnya itu ibu ada ini implan. Implan itu berbentuk gini, lurus, ini bu bisa dilihat. Implan ini nanti disuntikan atau dimasukkan di lengannya ibu, di atas ini, lengan atas. Kemudian ini setiap hari akan dilepaskan
memasukkan secara tetap hormon. Kemudian ada hormon levonorgestrel ke dalam darah melalui proses difusi. Keuntungan dari pemasangan implan ini tidak menekan produksi ASI. Jadi ibu kalau sedang menyusui bisa menggunakan kontrasepsi implan ini. Kemudian jangka panjangnya itu 3-5 tahun bisa dilepas. Kemudian kerugiannya itu tergantung pada petugas kesehatan atau bidannya cara memasangnya itu benar atau salah. Ini juga bisa mengubah pola head ya ibu. Kemudian ini bentuknya implan. Nah, ini. Kemudian jenis-jenis implan itu ada 3. Yang pertama Norplan itu terdiri dari 6 batang. Kemudian yang kedua itu Implanon. Implanon ini terdiri dari 1 batang. Dan kebanyakan akseptor lain itu pada menggunakan Implanon ini karena hanya 1 batang. Kemudian yang ketiga ini ada Jadena, yaitu terdiri dari 2 batang ya ibu. Kemudian ada kontrasepsi IUD atau orang Jawa atau orang awam biasanya nyebut spiral. Nah ini alat kontrasepsinya ini berbentuk T ya ibu, dan di bawahnya itu ada benangnya. Nah ibu bisa lihat. Kemudian alat kontrasepsi IUD ini berbentuk T kecil berupa kerangka dari plastik, kemudian yang fleksibel dan diselubungi kawat tembaga. Kemudian efektivitasnya itu reversible dan jangkanya itu panjang, bisa sampai 10 atau 5 tahun gitu. Dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduksi kecuali perempuan yang telah terdapat IMS atau infeksi menular seksual tidak dianjurkan untuk menggunakan IUD, dan juga kepada pasien yang mempunyai atau riwayat penyakitnya itu anemia, karena ketika dipasangkan itu akan menambah anemianya itu lebih berat lagi. Kemudian tersedia 2 jenis IUD. Yang pertama itu hormonal, hormonnya itu progesteron, dan non hormonal. Kemudian bekerja dengan cara menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi. Seperti ini ibu. Ini dipasangkan ke rahim ibu. Nanti ketika sperma ini akan masuk, ini akan dicegah oleh IUD ini dan tidak akan ke tuba falopi 2 ini, Bu. Kemudian terutama untuk mencegah pertemuan sperma dan ovum serta mencegah terjadinya implantasi ke dalam uterus. Untuk efektivitasnya 0,6 sampai 0,8 per 100 perempuan. Kemudian keuntungan dari IUD ini, yang pertama, sekali pemasangan itu bisa untuk jangka waktu yang lama dan panjang. Biayanya juga murah, bisa kembali kesuburan atau teraturnya siklus headnya ibu itu ketika IUD ini dilepaskan ya ibu. Kemudian dapat dipasang segera setelah ibu melahirkan. Kemudian tidak ada interaksi dengan obat-obatan. Nah, kerugian dari IUD ini perubahan pola haid yang pertama. Kemudian benang IUD ini juga bisa mengiritasi dan juga bisa mengganggu hubungan seksual. Jadi benang yang ada di IUD ini bisa mengganggu hubungan seksual dan juga tidak mencegah IMS. Jadi untuk yang mempunyai riwayat anemi, IMS tidak dianjurkan untuk penggunaan kontrasepsi IUD. Baik ibu, yang sudah saya jelaskan, apa ibu sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Baik ibu, terima kasih. Saya sudah mengerti dengan apa yang ibu jelaskan tadi. Ya, terima kasih ibu atas penjelasannya. Ya ibu, kalau ibu sudah
benar-benar ingin menggunakan alat kontrasepsi, Ibu bisa datang ke petugas kesehatan atau bidan-bidan terdekat ya Ibu. Ibu diskusikan terlebih dahulu pada suami Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Saya permisi dulu ya Ibu. Iya Ibu, Assalamualaikum. waalaikumsalam, hati-hati. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.